Ini gue berkesempatan untuk ngobrol dengan para legend pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber gue. Ada Om Suri dan juga Om Naren nih. Sebelum kita mulai mungkin nanya-nanya, kita mungkin ngebahas tentang hari ini dulu. Go Skateboarding Day, tanggal 21 Juni. Selalu ada setiap tahun. Sejarahnya gimana Om? Go Skateboarding Day itu? Mulai di Indonesia itu kita awal itu tahun berapa? 2006 ya Ren ya? Jakarta Skateboarding Day? 2005. Oh 2005, jadi setahun kita telat. Karena kita baru tahu. Itu pertama kali kita bikin di Taman Menteng. Itu kita jadi Starting dari Taman Suropati dulu. dari Taman Surapati Riding, Taman Menteng. sampai Taman Menteng kita riding, dan final acara tuh di Taman Menteng. Yang datang berapa? Kurang lebih sekitar 1.500 orang ya Ren ya? Iya. 1.500 skateboarder 2005? 2005. 2005. Gokil. Tepuk Karena tangan dong. di zaman waktu itu kita selalu terapin Jabodetabek itu satu tempat, satu titik. Gitu. Nah Om Suri ini mulai skate 93, ya kan? 86. 86. Yang 93 gue. Oh, lo yang 93. 93 gue. Nah, ini kan berarti dibilang, wih dari sebelum adanya Go Skateboarding Day. Dulu scene-nya kayak gimana berarti? Scene-nya itu lebih ke bisa dibilang ke geng ya. Jadi untuk di Indonesia itu dulu di zaman gua itu tahun 80-an, sebelumnya sih udah ada di tahun 70-an itu dimulai itu dari Hotel Indonesia. Itu gua dapat cerita ya, cerita sejarah. Itu ada dua orang, salah satunya itu dari Amerika, dia bawa skateboard, main coba di tangga-tangga gitu. Salah satunya yang kita sering kenal itu Mas Didi Arifin, itulah yang bikin skateboard sampai sekarang. Awalnya itu dia. Gitu. Kalau misalnya Om Naren nih, dulu 93 ya kan. Habis itu terjun fotografi 2002 ya? 2002 start belajarnya untuk untuk seriusnya itu 2003 lah. 2003. Pada saat itu kan lo ngecek, ini bener nggak ya stigmanya? Kalau dulu fotoin orang skate, lebih penting orangnya jago skate daripada kameranya. Kalau sekarang lebih penting kameranya daripada orang jago skate ya? Enggak. Yang bener gimana tuh? Yang benar menurut gua dua-duanya sangat berpengaruh, sangat berperan untuk saling membantu gitu. Yang jago enak di foto, yang jago merasa enak di foto juga, yang foto juga enak untuk foto yang jago gitu. Berarti setiap skater tuh beda-beda ya? Beda-beda. Kesukaan lo? Kesukaan gue di era gue itu ada Bima Gerindra, ada banyak banget ya, hampir semua skater di Jawa, Sumatera, Bali itu pernah gue fotoin semuanya. Karena berkat Happen gue itu berkesempatan untuk datang ke kota-kota mereka, untuk trip, untuk jajal skatepark, untuk ngangkat lokal skater jadi highlight di Happen gitu. Happen, boleh dijelasin dikit dong, Happen itu apa? Media apa ya waktu itu? Happen itu Happen Skateboarding Magazine itu dibuat sama ada Suri, ada Anggi, ada Daniel Item, dan sama gue waktu itu ya. Itu dibuatnya di Kelapa Gading, kantornya Kelapa Gading, tahun 2004 ya, tahun 2004. Kemudian itu asalnya adalah cuma majalah kopian, fotokopian aja kita. Stensilan kopian. Free. Kita free sampai tahun 12 tahun kita free, dan free-nya itu bukan cuma di Jakarta ya. Semua yang minta sama kita seluruh Indonesia kita sebar. Free. Kita sebar ke setiap skate shop sama komunitas, kita kasih free. Duitnya dari mana? Iklan? Tuhan. God. Duit pertama dari skate. Ingat gak Om? Duit pertama dari skate. Gua pribadi itu tahun 99 gua udah di hire sama Volcom Indonesia. Gue jadi team manager. Ya mulai dari situlah gue bisa maju sampai 2017 itu gue kemana aja dari skateboard. Karena skateboard itu bisa kita bilang golden ticket. Untuk lo mau kemana aja lo akan diterima. Lo nggak akan pernah kelaparan. Iya. Duit pertama jadi model iklan. Jadi model iklan penggantinya produk minuman. Produk minuman. Pemeran penggantinya Joe siapa gitu, dia main skate, jadi yang gantiin badannya gue. Gokil. Gitu. Ya. Nah, bisa dibilang nggak setelah itu akhirnya duitnya ngalir terus, datang terus? Apa ada fase turunnya tuh?
Kemudian ketika sudah menjadi fotografer, uang skate itu berasal dari media-media yang gua kontributor, gitu. Itu ada dari Surf Time Magazine, kemudian ada Ripple Magazine, Board Rider, and then Skatecore, apa namanya? Skatecore, si Freak Magazine, Freak Magazine ya, Freak Skatecore Magazine ya, itu yang memberikan uang dari skateboard untuk foto-foto skateboard, gitu. Nah, bisa dibilang nggak akhirnya semenjak itu skate di Indonesia makin gila karena peran media sama skate nih dulu barengan nih kayaknya. Lo bikin wanginya sama media, komunitasnya makin besar. Ya itu benar. Karena di zaman ada Happen, itu skateboarder itu berebut untuk bisa jadi cover atau jadi highlight. Jadi si skateboarder itu bisa hidup dari main skateboard. Karena dia dapat di cover ada bonus, di dalam ada bonus. Apalagi kalau bisa masuk di TV itu hitungannya per detik, TV nasional ya. Di YouTube 1000 viewer a week lumayan duitnya. Gitu. Itulah yang bikin jadi makin maju sampai sekarang. Bisa dibilang nggak skateboarding waktu itu di Asian Games 2018 tuh ngubah dunia skate di Indonesia juga, Om? Itu sangat bikin berubah. Karena Gimana itu tuh? jadi perjuangan ya beberapa orang yang sebelumnya yang sampai akhirnya dari ada terus dibilang tidak ada, akhirnya ada dan kita jadi gold medal di situ. Itulah Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia ya. Cek. Berarti bisa dibilang waktu itu ada momen di mana skate tuh nggak sewangi itu sebelum akhirnya 2018. Momennya naik turun tuh. Oh, momennya naik turun, men. Oke. Tapi gua harus akuin bahwa dengan adanya Volcom exercise ya Sur ya, yang kita bikin, yang waktu itu gagasannya adalah dari Senayan Skate Underground Competition yang kita, jadi Senayan Skateboarder bikin pertandingan yang hadiahnya itu adalah barang-barang dari kita aja, barang-barang yang kita pakai gitu-gitu jadi hadiah. Kemudian Suri bilang kayak, ayo Ran kita bikin event yang kita bikinlah sebuah event rutin gitu. Ternyata ada support dari Volcom yang mereka supportnya every month mereka bikin pertandingan gitu untuk kelas pemula, menengah, udah pemula dan menengah aja. Setiap bulan continue sampai akhirnya per 3 bulan itu ada pertandingan yang Besar. ya. Big Youth happening. Big Youth. Kemudian ada lagi yang per 6 bulan. Bener kan? Iya, per 6 bulan. Akhirnya program yang Indonesia itu ditiru sama Amerika. Oke. Bukan programnya aja, sampai desain untuk poster atau apa itu Indonesia yang punya. Gara-gara konsisten itu. Iya, gara-gara konsisten itu Tepuk ya. tangan. Kalau pernah lihat iklan si yang tadi disebut Naren ada di rel kereta, itu 5 tahun sebelumnya tuh Volcom Indonesia udah bikin di Puing. Puing Skatepark. Kenapa kalian percaya banget sama skate dari awal? Skateboard itu bisa dibilang we are not a leader, but we are a trendsetter. Trendsetter. Nah, itu. Gokil. Itulah yang bikin skateboard keren, bener nggak? Itu berarti konteksnya bukan cuman roda dan dek, cuman maksudnya dari fashion, gaya hidup gitu ya, Om? Boleh dilihat fashion aja dari zaman kapan juga, mau celananya melorot, mau itu band apalah apa, pasti awalnya dari skate. Cause we are a trendsetter, right? Om Naren kenapa percaya banget sama skate? Apalagi moto dari skate. First love ya. Gue ngerasa cukup main ekstrim kayak BMX. Gue nggak main BMX, maksudnya mountain bike. Kemudian pindah ke basket. Kemudian gue ngelihat kayak satu program TV acara namanya Max Out zaman dulu itu. Tapi gue sangat terkesima sama skateboard. Dan yang selalu gue tungguin cuma skateboard aja. Karena di program Max Out itu programnya Amerika, ada inline agresif, ada snowboard, ada BMX. Tapi yang selalu gue tungguin skateboard. Jadi emang kayaknya first love gue di skateboard, dan kayak ternyata ketika gue kenal sama skateboard itu merubah hidup gue, merubah banget gitu. Kayak I'll do everything for skateboarding gitu. Dan gue sebenarnya banyak hancurnya gara-gara skateboard, tapi dari situ ternyata ngangkat gue juga gitu. Kalau foto skate itu kan dua hal, maksudnya dua hal susah digabungin.
Kalau lo fotoin orang skate kan satu lo harus tahu triknya gimana, lo ngambil dari mana. Yang kedua shutter speednya, diafragma semua apa segala macam di-combine. Iya. Itu hal yang susah dan alias menghasilkan banget kan kalau zaman dulu gitu. Iya. Itu kan kenapa lo ada di situ berarti? Karena gue merasa bahwa skate photographer di Indonesia itu belum ada. Dan Porsinya kecil tuh. bukan porsinya kecil lagi, emang nggak ada. Dan gue pengen menancapkan kayak I'm the first untuk kayak kalau misalkan gue bisa hidup dari foto skate gitu. Dan benar ternyata lo the first ya. I'm the first. Tepuk tangan dong. Zaman dulu referensi belum ada. Maksudnya lo nggak bisa buka internet. Wah, ini skater pada pakai apa sih gitu. Traksnya apa gitu. Atau bahkan celana, Dev. Alias sekarang karena orang bisa nge-search nih banyak poser. Zaman dulu ada nggak poser? Di gua zaman 80-an itu gua dari majalah. Ya. Dan untuk gua nonton video aja, gua mesti ke Bandung. Ada satu orang itu yang selalu update dengan video. Gitu. Jadi dari situ dari majalah dan gua juga pernah ngerasain punya duit nggak bisa beli grip tape. Karena nggak ada. Pakai amplas gua tempel. Itu gua ngerasain. Mungkin pas di zaman Aren udah enak, skate shop juga udah banyak. Sekarang juga ya makin enak lah kalau sekarang sih gua lihat ya. Kalau di era gue itu zamannya warnet. Ya, kita datang ke warnet, kita buka website, tapi ternyata gue nggak terlalu intuit dengan teknologi internet gitu. Gue lebih banyak pegang majalah, kayak majalah Transworld, Brotherhood, Tracer, itu semua gue beliin. Dan karena gue suka baca, jadi emang gue baca. Dan ilmu fotonya itu tertular gitu loh, kayak bukan cuman foto skate action aja, tapi beauty skate, kayak lu cari landscape yang orangnya kecil banget tapi nampilin kotanya. Bahkan dia nggak nge-trick, dia cuman jalan gitu kan. Jalan aja gitu. Ada nggak lo di otak lo Mas? Ada nggak satu cover yang karena dulu kan kalau lihat majalah covernya dulu kan. Wah, covernya gokil, gue beli nih gitu. Ada nggak satu cover yang lo inget banget sampai sekarang Mas? Covernya apa nih? Cover luar atau cover Happen? Boleh dua-duanya. Cover luar yang gue inget itu udah pasti karena gue intuit sama Eric Coston, jadi ya covernya Eric Coston di Transworld yang backside nose blunt sama difotoin sama Blabak yang sampai sekarang fotonya masih bisa dijual print. Gokil. Itu sih. Kalau Happen gue rasa gue paling suka itu banyak ya, karena mostly hampir kayak 70% cover di Happen itu foto-foto gue, ada foto Suri, ada fotonya Item, ada foto kontributornya juga, tapi mungkin Absar Lebeh, fotonya Absar Lebeh ya. yang dari di Bali itu covernya Skateboarding Day. Ya itu cover Skateboarding Day. Kalau itu kan foto. Kalau misalnya Om Suri nih, sekarang kan trik semakin banyak ya. Maksudnya zaman dulu trik nggak sebanyak itu, kayaknya makin nambah makin banyak gitu. Lo kapan momen dimana kayak gue berhenti nih nyoba trik-trik baru nih? Kalau gue dibilang berhenti ya udah lama banget gitu, nggak sampai trik yang kayak sekarang ya. Tapi yang gue lihat ini sekarang untuk khususnya ya di anak-anak Indonesia, gue juga sempat vakum dan hilang ya dari dunia skate di sini. Dan selalu mengikuti itu majunya banget dan trik itu benar-benar udah susah, udah aneh-aneh lah. Dan bisa dilihat dari hari ini ya trik ya bisa. Oke, tepuk tangan dong untuk kalian semua. Benar gak sih Om, dulu tuh banyak yang mati kalau main di bowl gitu? Karena safety-nya nihil ya? Oke, itu di Amerika ya. Oke. Itu di Pipeline. Oh iya, Pipeline. Jadi kalau majalah zaman dulu, yang tahun 70-80, itu di halaman belakang itu ada tulisan, tolong lo robek halaman ini, jangan kasih lihat orang tua lo. Oh gitu. Karena di majalah itu berita orang yang celaka atau mati. Gitu. Tapi sekarang udah nggak jauh. Udah jauh lebih safety. Iya, udah jauh lebih safety. Nah, berarti ada fasenya kan di negara ini nggak menerima skateboard? Nggak pernah ada. Indonesia ya. Iya. Indonesia selalu maju. Di Asia itu dari zaman gua main sampai sekarang Indonesia. Menurut gua yang terbaik ya. Dan makin banyak skatepark gue liat-liat ya. Makin banyak skatepark. Dan itu bikin ya gue ngobrol sama negara-negara tetangga yang sahabat-sahabat gue dulu ya. Kok lo bisa sih? Bukan gua, itu anak-anak. Zaman gua mah berantakan semuanya.
Tapi kan lu disebut sebagai godfather gitu. Beban gak tuh? Atau lu merasa ya emang pantas gue gitu? Enggak juga sih ya, beban juga ya itu. Mesti ngasih contoh yang baik, jangan gue buruk. Tapi contohnya baik kan dari Mas Suri nih? Waduh, yang teman-temannya yang jawab deh. Kalau ngelihat Amerika mungkin jauh banget, ya kan? Kalau kita bilang kiblatnya Amerika gitu. Emang kiblat kita harusnya siapa? Atau memang bisa kita se-Amerika gitu? Bisa, nggak jauh beda sebenarnya mainnya. Cuman konsistensi dari si skateboardernya ya. Tapi sekarang ini udah ada beberapa skateboarder kita seperti Ruby Anda, Basral Graito itu udah diakuin sama mereka. The best, Absar, banyak banget lah. Mario Palandeng. Ya. Ya kayak Mario Palandeng itu dari umur 8 tahun sama gua. Yang pronya fans ini sekarang. Itu udah dari kecil udah disponsorin oleh fans dia. Ini momen kayak gini tuh momen talent scout juga gak sih Om? Sangat. Iya, untuk brand gitu, untuk melihat wah ini talent selanjutnya. Dari kalian berdua gitu, bisa melihat nggak yang berpotensi seperti apa dan menurut kalian setelah ini ada proses yang kayak wah lo bisa gua jadiin pemain kita gitu atau disponsorin gitu. Kalau menurut gue sih kalau untuk sebagai talent scout enggak ya, karena terlalu masif dan terlalu apa ya, gerabak gerubuk gitu. Kayak gua nggak bisa kayak terlalu fokus. Tapi yang outstanding kelihatan gitu. Outstanding kelihatan. Cuman kalau misalkan di pertandingan barulah itu bisa kelihatan kayak oh ini jago banget nih. Ah ini oke nih gitu. Ya, kayak gitu sih. Nah lu biasanya menilai untuk biar mereka menjadi talent kalian gitu, itu gimana caranya Om? Waktu di Happen sih biasanya kita tahu dengan backgroundnya, mainnya seperti apa, kita dengar dari teman-teman kayak yang jago, misalkan gue mengangkat anak Bekasi nih, gitu. Di Bekasi siapa yang jago? Kira-kira kita punya kontributor yang dipercaya kayak siapa anak Bekasi yang menurut lo pantas untuk menjadi highlight di Happen gitu. Nanti misalkan disebutin Ruby. Gue akan lihat seperti apa permainan Ruby baru kayak oke, let's go. Kita photoshoot untuk lu jadi highlight di Happen. Kayak kalau misalkan untuk daerah untuk anak skater daerah biasanya kita menyerahkan sama kontributor fotografer atau penulis untuk dia cari tahu kira-kira siapa yang putra daerah lah ibaratnya ya, kayak skater daerah lu yang kira-kira bisa represent kota lu untuk jadi skater untuk jadi highlight di majalah Happen gitu. Nah biasanya mereka memberikan nama, kita lihat, abis itu mereka yang photoshoot gitu. Berarti sebenarnya ada nih kesempatan buat anak-anak di sini ya? Oh iya banget, banyak banget. Tadi Om Suri bilang banyak banget bagusnya dari negara ini tentang skate nih. Buruknya apa Om? Buruknya nggak ada. Masa iya? Iya, buruknya gue doang kok. Nggak, kidding. Nggak ada buruknya, di zaman gua itu susah banget untuk ada skatepark. Ya. Ya. Di zaman itu sebelum eranya Ahok itu gua minta untuk tanah skatepark atau apa itu susah banget. Selalu diarahin ke dinas pertamanan, dinas pemakaman. Yang selalu dilihat apa? Amplop. Ada nggak amplop isi duit? Kita nggak pernah ngasih dan nggak. Gua dapat kesempatan waktu itu ketemu Ahok, ngobrol, dan gue cuman bilang, Pak, kita perlu tempat untuk prestasi, dan kebetulan saat itu skateboard Indonesia itu bisa berdiri sendiri. Kita bisa pertandingan di luar negeri sendiri, berangkat mandiri, segala macam lah mandiri. Nah, dengan sombongnya gue ceritain itu ke Ahok, dan Ahok cuman ketawa. 3 bulan kemudian nggak pakai basa-basi, Mas kesini kita ketemu, kita bikin di Kalijodo. Itu hebatnya. Dari Kalijodo itu mulailah berkembang skatepark semua ya. Skater berkembang dan skatepark pun berkembang, dan Indonesia itu punya skatepark builder yang lumayan bagus-bagus, banyak banget dari situ. Tapi seinget saya Kalijodo pas awal buka gitu tempatnya udah bagus, tapi yang datang mas kayak bocah-bocah nggak pakai celana, ya masih ya dipakai hari Minggu buat nongkrong gitu. Apakah kliniknya, coachingnya kurang gitu pada saat itu atau gimana? Itu mungkin dari dibilang daerahnya ya, tempatnya. Tapi kan ada dari skateboard wadahnya. Si anak-anak ini juga ngasih pengertian semua. Akhirnya kan berubah. Itu pasti. Ya, akhirnya sekarang mereka warga Kalijodo udah bisa menerima bahwa
skatepark itu memang harus menggunakan skateboard, bukan untuk perosotan gitu. Jadi mereka udah bisa menerima, culture-nya udah bisa diterima gitu sama warga lokal lah ibaratnya kayak gitu. Salah satu yang berprestasi dari Kalijodo itu yang ini ada Erlangga Putra, Rages. Kalau misalnya tempat-tempat legend di Jakarta, kalau kita bisa sebut misalnya Senayan gitu atau HI gitu. Tempat-tempat itu sekarang di sini ada yang pernah diusir nggak dari sana? Belum pernah? Pasti ada sering. kan? Pernah disering. Itu sebenarnya hukumnya gimana sih Om? Kalau misalnya main di street kayak gitu? Kalau street emang hukumnya seperti itu, men. Kita harus terima gitu. Ya, kita harus bisa terima. Tinggal kita cara pendekatannya sama security, sama preman itu seperti apa gitu. Tapi emang hukumnya hukum rimba kalau udah street skateboarding gitu. Tapi pada saat, kalau nggak salah berapa tahun lalu pas pandemi gitu, sempat ada obrolan bahwa boleh kok, ternyata dibolehin gitu. Nah itu kabar baik kah jadinya atau malah, karena adrenalin itu kan bagian dari lifestyle skate juga kan sebetulnya. Iya benar. Ya, karena saat itu ya pas pandemi itu ya berita itu sebelumnya itu Indonesia itu berprestasi. Kita kasih di saat itu adalah di Asian Games sebagai dianggapnya sport baru di situ. Tapi kita bisa kasih gold medal. Gitu. Silver medal ya? Silver medal. Gold juga. Oh gold juga. Akhirnya dihapus, itu menjadi bagian dari adrenalinnya hilang berarti sekarang? Atau malah gimana? Kayaknya sama aja ya, masih ada sih adrenalin untuk tetap main di tempat yang udah dilarang gitu. Akhirnya kayak security-nya juga kayak ya udahlah, diusir balik, diusir 1 balik 10, diusir 10 balik 20 gitu, kayak ya udah gitu. Padahal itu kayak HI ya, waktu itu kita ngomongin HI ya. HI itu adalah ring 1 orang pemerintahan gitu. Kayak nggak boleh ada kegiatan yang anarkis atau terlalu ekstremis gitu. Tapi pada akhirnya memang ya dibolehkan gitu. Nah kalau bisa dibilang nggak, skateboard change your life atau save your life? Oh banget. Sangat. Boleh diceritain mungkin alasan utamanya kenapa, Bang? Gue dulu itu sebelum gue kenal skateboard ya gue hampir semua extreme sport gue main. Tapi skateboard yang save my life, gue bisa stop dari yang aneh-aneh, segala macam. Ya itulah, nggak perlu diceritain, yang aneh-aneh aja lah. Tepuk tangan dong. Sekarang straight edge ya? Straight edge juga enggak. Oh. hari ini straight edge? Enggak. Oh, enggak juga. Kalau skateboard save your life kenapa Mas? Kayaknya di era gue itu drugs really kill people gitu ya, bener-bener bunuh teman-teman gue gitu. Dan salah satu pelampiasannya, salah satu pelariannya adalah untuk nggak berada di lingkungan yang kayak sekolah gue, kampus gue, ya main skateboard gitu. Dan ternyata ketika gue terlalu banyak nongkrong itu, memang skill gue naik, sekolah gue berantakan, tapi kehidupan gue selamat dari drugs area gitu. Gue alhamdulillah emang gue nggak pernah drugs ya. Tapi kemudian dari skateboard itu berkembangnya pertemanan yang mengakibatkan link-link pekerjaan sampai sekarang gitu. Itu yang menyebabkan gue bisa berdiri duduk sekarang di sini nih karena skateboard. Gokil, gitu. Happy Skateboarding Day. Tepuk tangan teman-teman. Happy Skateboarding Day, man. Ya, mau nanya buat Naren paling. Kalau tips and trick buat jadi skate photographer itu apa ya? Oh. Semudah lu banyak memotret anak-anak skate pastinya. Semudah lu mengulik angle-angle yang bagus, nggak cuman kayak actionnya aja, tapi lu nampilin beauty skateboardingnya itu seperti apa gitu. Misalkan lu anggaplah kayak postingan gue yang hari ini yang skateboarding day itu hanya dilakukan 1-2 jam dan gue cuma lihat foto itu kayak sama Tito. Om Tito, ini tempatnya di mana? Ini tempatnya ada di daerah TB Simatupang. Terus dia jelasin lah di mana gitu ya. Akhirnya gue kontak teman gue, bisa nggak kita foto jam 1 siang kemarin untuk keluar hari ini pagi. Gila. Oke, dia bilang gitu. Jadi
gue pengennya kalau misalkan lu pengen jadi skate photographer itu punya spontanitas yang tinggi juga, nggak cuman kemauan tapi komitmen. Emang di era sekarang menghasilkan uang dari photo skate nihil. Tapi paling nggak ketika lu punya pekerjaan lain tapi lu nggak meninggalkan roots lu sebagai skate photographer gitu. Yang penting lu masih bisa hidup tapi juga passion lu di photo skate tetap berjalan gitu. Kalau lo bilang kayak gitu berarti ada nggak momen hidup lo di mana passion motoin skate tuh lagi apes-apesnya atau kayak udahlah gua kelar deh. Gua rasa nggak pernah ya. Oke. Karena orang yang gue temuin untuk gue foto itu punya karakter yang unik-unik dan ngebuat gue tuh kayak shit, gue harus foto dia. Gue harus minta dia seperti ini, gue harus minta dia seperti itu. Malah skate fotografi itu pelarian lo dari tempat lain. Iya, jadi kalau misalkan gue foto panggung terlalu sering, bosen pindah foto skate. Paham. Gitu. Oke. Dulu kan zaman 2004 nih awal skateboarding day. 2005 di Jakarta. Di Jakarta 2005 kan. Nah, Abang kan buat sarana iklan promosi buat ngumpulin orang segitu banyak itu lewat apa sih? Kita lewat apa ya? Dari link sih ya, dari teman kita kenal semua, kita hubungin lewat telepon, ayo kita bikin semuanya bareng, kita ya bersatu semua. Lewat email lebih banyak. Dari mouth to mouth, dari teman ke teman, dari teman-teman. Pokoknya intinya yuk kita kumpul bareng-bareng satu tempat untuk bikin skateboarding day the pertama kali. Gitu. Itu masih zaman Friendster ya kan? Itu zaman Friendster. Friendster, lewat Friendster loh gitu. Friendster, MySpace, Facebook udah ada sih ya. Facebook udah ada juga. Jadi eranya di apa namanya di platform itu. Facebook tapi masih awal banget itu berarti. Iya, tapi Friendster sih. Friendster berarti kan. Lah berarti pada saat itu kalau mouth to mouth lo kan bisa berhasil ngumpulin 1.500 orang tuh. Adanya skateboarding day kan setelah setahun dari Amerika kan. Taunya ada skateboarding day di Amerika, majalah atau majalah. Terus itu bawa ke sini cabang ori atau bikin aja gitu. Ya bikin aja. Bukan aja. franchise dari sana gitu. Kenapa kita bisa tahu di Amerika ada skateboarding day? Karena majalah mereka itu selalu up to date kayak 2 bulan lebih dulu keluarnya gitu. Jadi kita udah tahu ini udah ada nih ternyata skateboarding day gitu. Baru diikutin surf day, ya surfing day, BMX kemudian day. BMX day, kemudian day yang lain. Skateboarding the first. Oke. Father day paling terakhir. Mau lanjutin. Alat kamera apa sih yang dipakai waktu awal foto skate? Wow. Waktu pertama kali foto skate itu film. Masih pakai film. Kemudian pakai Canon F3 punyanya Johan. Punyanya Johan tuh ada di situ tuh. Tepuk tangan dong. Dia yang kasih gue pinjam kamera Nikon lensa 58 kalau nggak salah. Oke. 58. Itu pakai film. Kemudian dikasih sama teman gue lagi satu tas lengkap kamera Ricoh tapi sudah semi digital, masih pakai film. Ini itu pemberian juga. Satu roll berapa film? Satu roll berapa exposure? 36. Sekarang aja kalau lu foto skate gitu, misalnya 5 menit, itu kan yang kepilih paling 2 foto, 3 foto gitu. Iya. Dulu 36 itu emang beneran gue galak banget. Gue asli kayak, lu latihan dulu deh. Kalau lu mau ngelakuin trik, jadi gue misalkan ada handrail gitu ya, misalkan handrail 5 tangga gitu, 5 tangga kan nggak terlalu ribet ya. Misalkan gue ajak Reno Pratama, Reno, gue mau lu foto di sini. Kira-kira lu mau trik apa? Gue mau trik ollie, lu gila ya? Untuk seorang Reno, lu maunya ollie, kalau cuma lewat tangga doang. Paling enggak 360 flip lah. Wah nggak bisa, pasti bisa, nggak mungkin nggak. Dicobain, dapat. Oke, udah ready untuk difoto lah. Tapi dia harus landing, harus beneran dapat. Tapi gua nggak yang landingnya kan nggak diambil tapi kan? Iya, tapi kan itu tanggung jawab kita sebagai fotografer dan tanggung jawab skater untuk membuktikan ke orang ya di majalah. Iya, di majalah, apalagi di majalah. Iya. Soalnya kalau misalkan cuman kayak foto aja, action aja,
itu berarti pembohongan publik. Iya. Kalau buat gue ya, kalau misalkan lu foto di 10 tangga, lu ngapain? Gue 360 flip. Tapi ternyata nggak ada bukti yang konkret atau nggak ada kayak cerita dari mulut ke mulut yang menyatakan bahwa dia benar melakukan 360 flip di 10 tangga gitu. Jadi emang gue suka encourage skaternya kayak, Reno lu bisa di tangga ini, di handrail ini mau ngapain? Bisa board slide, kayaknya lu bisa backside lip slide. Lu bisa kickflip backside lip slide. Gue galak banget. Lu latihan dulu di situ sampai lu yakin ngelok baru gue foto. Kalau enggak gue akan buang-buang roll film. Iya. Gitu. Jadi komunikasi antara skater sama fotografernya juga harus klik. Kita juga nggak bisa galak-galak banget ya. Maksudnya gue kayak lu encourage tapi bukan nyuruh kayak dia babu lu, bukan kayak gitu. Lu bisa lah 360 flip gitu. Nah tapi kan itu zaman dulu kamera pertama mungkin udah nggak relevan karena udah nggak susah juga nyarinya gitu. Dan udah nggak perlu juga kita pakai analog. Sekarang kan mungkin pakai HP gitu. Tips and trick lo kalau pakai HP gimana Mas? Kalau tips and trick pakai HP mah bisa dilakukan berulang kali. Pokoknya sampai triknya landing aja. Itu aja sih. Pokoknya tanggung jawab lu sebagai fotografer dan skater itu menyatakan bahwa trik yang gue lakuin valid, legit, bahwa gue udah mendapatkan trik ini secara sempurna, gitu. Bukan cuman jatuh terus belum landing, ibaratnya belum landing lah. Gue menyatakan lu belum sempurna kalau belum landing. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Om Suri nih untuk hari ini Go Skateboarding Day kita ada setiap tahun ya kan, dan hari ini tepuk tangan dulu untuk fans. Banyak yang dapat hadiah dari fans kan, luar biasa nih fans. Harapannya untuk skena skateboarding di Indonesia apa, dan harapan tahun depan mungkin Go Skateboarding Day seperti apa nih Om? Kalau yang gua harapkan banget untuk tahun depan itu kalau bisa se-Jakarta itu di satu titik. Itu seperti yang pernah berkali-kali gua sama Naren bikin. Jakarta Skateboarder pernah take over kantor Menpora. Kita bisa buka itu lobby Menpora, bukain, silahkan Anda dari dalam drop in tangga. Nah itu yang keren. Kalau bisa di Istana Negara sih cita-cita gua tahun depan. Cita-cita ya. Kita pernah juga take over HI ya. Kita HI. pernah take over HI. Senayan juga waktu itu ya. Senayan juga pernah. Iya. Kita take over HI itu pas lagi. Jadi emang kalau Happen bikin skateboarding day di hari apapun skate day jatuh, disitulah harinya kita melakukannya. Mau itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pokoknya kita nggak peduli. Hari itu hari skateboarding day harus dilakukan. Nggak maju, nggak mundur. Pokoknya tanggal 21 titik. Gitu. Gokil. Selamat tanggal 21 semuanya. Selamat Happy Skateboarding Day. Happy Skateboarding Day. Happy Skateboarding Day.